Ini kebetulan sedang ada proses pemancangan PVD ya teman-teman. Pita PVD yang ditancapkan ke dasar tanah. Fungsinya untuk membantu mempercepat proses pemadatan tanah yang ada di bawah. Karena tanah yang ada di lokasi konstruksi ini adalah tanah yang sangat ombaknya cukup besar pada sore hari ini. Dan di depan ini adalah geotube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Don Channel. Saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki. Mari jelajah negeri. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya. Bagi yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Oke, hari ini Minggu tanggal 27 Juli 2025. Sekarang kita berada di Jalan Pantura, Semarang, Demak. Akan melihat progres terbaru pembangunan tol laut Semarang Demak seksi 1 yang menggunakan jutaan batang bambu sebagai matras jalan tolnya. Ini kita berada di sekitaran Gapura. Selamat datang Demak, Kota Wali. Sekalian kita tengok ya teman-teman, apakah masih adanya genangan banjir luapan air laut atau rob di depan sana. Nah, biasanya yang tergenang banjir itu di sini teman-teman ya. Saat ini di kawasan Morosari sudah ada 4 pipa berukuran besar yang salah satu fungsinya juga untuk menyedot air yang sering menggenangi kawasan ini. Nah, ini adalah progres terbarunya ya teman-teman. Ternyata mantap sekali, tidak adanya genangan di sekitaran sini yang biasanya sering tergenang banjir dari pagi sampai sore ya biasanya. Berarti ini menandakan bahwa 4 pipa besar yang berada di kawasan Morosari bekerja dengan baik sehingga tidak adanya banjir lagi di Jalan Pantura ini. Wah, luar biasa ini. Oke, sekarang kita sudah berada di sekitaran wisata Bahari Morosari. Ini banyak travel dan bus pariwisata yang mengangkut para peziarah. Para peziarah biasanya menuju ke makam Syekh Muzakir yang ada di tengah laut sana ya teman-teman. Kebetulan ini pas hari Minggu. Nah, kalau mau naik kapal lurus sana, ini ada jembatan ya teman-teman. Sedangkan yang ingin jalan kaki beloknya ke kanan sini, nah, ke arah kanan sini. Ini adalah akses untuk menuju ke makam Syekh Muzakir dan sekaligus lokasi pembangunan tol laut Semarang Demak seksi 1 yang menggunakan jutaan batang bambu sebagai matras jalan tol. Tuh, ini banyak peziarah ya teman. Tuh, platnya jauh-jauh semua ini. Aduh, jalannya becek. Oke, ini ada jembatan baru untuk menuju ke makam Syekh Muzakir. Tuh, makanya ada di ujung sana itu. Ini ombaknya semakin sore semakin besar ya teman-teman. Tuh lihat, ombaknya cukup besar pada sore hari ini. Dan di depan ini adalah geotube. Ukurannya cukup besar ini. Untuk satu geotube ini sekitaran 1 hingga 1,5 meter, bertumpuk-tumpuk atau berlapis-lapis. Ini rakitan bambunya seperti ini, yang di bagian pinggir agak mengangkat karena tidak terbebani oleh lapisan pasir maupun tanah, sehingga agak mengangkat begini ya. Ini sepertinya mau hujan lebat pada sore hari ini. Ini adalah area pemancangan PVD. Kondisinya seperti ini jika dilihat dari darat.
ada para peziarah yang sedang menuju ke makam Syekh Muzakir yang berada di tengah laut sana. Nah itu harus berhati-hati ya teman-teman, karena rutenya ini bebatuan dan di sampingnya ini langsung perairan. Dari sini sekitar kurang lebih 1 km ya untuk menuju ke makam Syekh Muzakir yang ada di ujung sana. Jika ingin lebih mudah bisa naik perahu saja. Nah itu kalau naik perahu lewatnya sana itu adalah para peziarah yang naik perahu. Ya, kita lanjut melihat dari visualisasi udara progres terbaru pembangunan tol laut Semarang Demak seksi 1 yang menggunakan jutaan batang bambu sebagai matras jalan tol. Ini kebetulan sedang ada proses pemancangan PVD ya teman-teman, pita PVD yang ditancapkan ke dasar tanah. Fungsinya untuk membantu mempercepat proses pemadatan tanah yang ada di bawah, karena tanah yang ada di lokasi konstruksi ini adalah tanah yang sangat lunak. Jika tidak menggunakan PVD, proses pemadatannya bisa cukup lama, bahkan bertahun-tahun. Nah, yang bawah ini adalah deretan PVD yang sudah ditancapkan. Tuh, seperti tulangan ya teman-teman. Ada beberapa pekerja yang sedang melakukan proses pemancangan PVD. Nah, kalau kiri ini adalah akses untuk menuju ke makam Syekh Muzakir, akses sementara. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah geotekstil yang berwarna putih ini. Geotekstil yang dibentangkan di area konstruksi sebelum dilakukan pengurukan di bagian atasnya. Dan ini adalah geotube yang berfungsi untuk melindungi area konstruksi. Ada 3 tumpuk ini ya teman-teman, geotube yang berwarna hijau ini. Tingginya kurang lebih sekitar 3 hingga 5 meter, 3 tumpuk ini. Jadi untuk tol laut Semarang Demak ini menggunakan jutaan batang bambu, 13 lapis bambu yang dirakit. Kemudian untuk urukan pasir dan tanahnya ini setinggi kurang lebih sekitar 9 meter ya teman-teman dari atas permukaan air. Area matras bambu ini full menggunakan urukan, tidak menggunakan paku bumi atau tiang pancang. Karena yang menggunakan paku bumi ada di kawasan Purwosari Sayung. Nah, ini sedang melakukan proses pemadatan tanah yang ada di bagian atas ini. Progres terbarunya di penghujung bulan Juli 2025 seperti ini. Di depan ini adalah muara Sungai Sayung. Nah, nantinya juga akan dibuat jembatan, karena ini merupakan muara sungai ya teman-teman, dan juga akses untuk menuju ke makam Syekh Muzakir yang melintasi perairan atau bisa naik perahu. Nah, itu juga ada 4 buah pipa berukuran besar yang fungsinya untuk melakukan penyedotan air yang sering menggenangi Jalan Pantura Semarang Demak. Ini pompanya ada di ujung sana ya. Nah, ini ada perahu yang mengangkut para peziarah. Seperti ini kondisi di sekitaran muara Sungai Sayung. Tuh, Sungai Sayungnya ada di depan sana teman-teman ya. Sini banyak perahu nelayan dan juga perahu wisata. Ini untuk pipanya tidak mengalirkan air karena di Pantura kering ya teman-teman, seperti yang kita lintasi tadi. Sudah mantap sekarang. Jadi untuk pompanya ada di bawah air sana. Dan ini adalah kondisi di bagian barat. Coba kita tengok.
Kemudian yang di depan sana itu area luas adalah calon rest area yang berada di atas perairan. Wah, mantap sekali ya. Rest areanya berada di atas perairan dan langsung menghadap ke laut utara Pulau Jawa. Di sini juga sama ya, ada geotube berlapis-lapis untuk melindungi area konstruksi. Nantinya akan dipasang atau diberikan tetrapod ya teman-teman di bagian pinggir-pinggir sini. Ini kondisi terbaru untuk pengurukannya, sudah semakin mantap ini. Panjang total tol laut Semarang Demak ini 10,64 km dari kawasan Kaligawe hingga Purwosari Sayung. Tol Semarang Demak seksi 1. Untuk pembangunan jembatan di kawasan ini kabarnya dimulai tahun 2026, tahun depan ya teman-teman. Nah, itu ada perahu wisata yang mengarah ke makam Syekh Muzakir yang berada di tengah laut. Tarifnya 12.000 per orang untuk sekali jalan. Mantap sekali nih ya. Area konstruksi tol laut Semarang Demak seksi 1 yang menggunakan jutaan batang bambu. Ini adalah ruas jalan tol yang mengarah ke Purwosari Sayung dan juga tol Semarang Demak seksi 2 yang sudah beroperasi sejak tahun 2023 lalu. Ada di depan sana ya teman-teman. Di bawah terlihat proses pemadatan tanah pada bagian atas masih terus berlanjut. Kemudian untuk target selesai tol laut Semarang Demak seksi 1 secara keseluruhan yakni pada tahun 2027 mendatang jika tidak adanya kendala di lapangan. Karena dalam pembangunan tol yang berada di atas perairan semacam ini tentunya memiliki tingkat kesulitan tersendiri, berbeda dengan pengerjaan di daratan. Lebih sulit yang di atas perairan ya teman-teman, karena harus melakukan pemadatan terlebih dahulu pada tanah di bagian dasar atau di bawah sini, dan juga ditambah menggunakan jutaan batang bambu, harus melakukan perakitan terlebih dahulu. Tuh, di depan sana itu sedang perakitan bambu. Nah, ini adalah kawasan yang sedang pengerjaan pemancangan PVD. Dan ini ada jembatan yang baru, jembatan sementara untuk menuju ke makam Syekh Muzakir. Sebelumnya tidak ada jembatan ini ya teman-teman, jalannya rata. Nah, ini di depan ini terlihat ya, banyak sekali bambu-bambu yang baru berdatangan. Setiap harinya selalu datang bambu yang baru, karena dibutuhkan cukup banyak bambu sebagai matras jalan tol. Bambunya ini pun juga dengan kriteria khusus, tidak sembarangan, serta telah dilakukan berbagai pengujian sehingga dinyatakan aman untuk pembangunan tol laut Semarang Demak seksi 1. Nah, ya di depan sini juga geotekstilnya masih terlihat sebagian, dan sebagian lagi sudah diuruk. Nah, yang di depan sana itu adalah kawasan tol laut Semarang Demak yang menggunakan ribuan paku bumi atau tiang pancang. Kita arahkan ke bawah dulu ya. Seperti ini teman-teman, rakitan bambunya. 13 lapis rakitan bambu. Wah, luar biasa ya. Inovasi di bidang pembangunan, hasil karya anak bangsa Indonesia yang harus kita apresiasi. Dan untuk simpang susun Sayung, gerbang tol Sayung juga ada di ujung sana itu. Ini juga sudah hampir tersambung ya teman-teman, antara kawasan matras bambu ini dengan kawasan paku bumi yang ada di sebelah kiri sana tadi. Tuh, bambu-bambunya sedang dipersiapkan yang baru datang. Setiap pagi, siang maupun sore selalu berdatangan bambu-bambu dari berbagai daerah. Tuh, kalau kanan yang ke arah makam Syekh Muzakir ya teman-teman, jalurnya seperti itu.
Ya, semoga pembangunan Tol Laut Semarang Demak Seksi 1 selalu berjalan dengan lancar. Dan untuk seluruh pekerja, semoga selalu diberi kesehatan serta keselamatan hingga proyek ini bisa selesai 100%, kemudian mampu mendatangkan banyak manfaat bagi warga masyarakat. Nah, ini adalah rute menuju ke makam Syekh Muzakir via jalan kaki. Oke teman-teman, cukup sekian dulu tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.